Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ananda semua, alhamdulillah dengan izin Allah pada pagi hari ini kita dapat ketemu kembali dalam pembelajaran kita pendidikan agama Islam. Salawat dan salam tidak lupa mari kita hadiahkan kepada arwah pimpinan umat Islam Ani Sayyidil Mursalin Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anda semua, mudah-mudahan kita semua masih diberikan kesehatan lahir dan batin sehingga pagi hari ini kita bisa melaksanakan pembelajaran kita, yakni kita lanjut KD kita KD 3.4 dengan aspek fikih. Judul materinya adalah pengurusan jenazah. Sebelum kita masuk kepada beberapa pembelajaran kita, perlu Anda ketahui tujuan pembelajaran kita ada beberapa hal. Bisa kita lihat di sini yang pertama, menerapkan penyelenggaraan jenazah sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Yang kedua, menunjukkan sikap tanggung jawab dan kerjasama dalam penyelenggaraan jenazah di masyarakat. Yang ketiga, memiliki kepedulian terhadap jenazah dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, menjelaskan kandungan dalil nakli tentang kepedulian terhadap jenazah. Yang kelima, menjelaskan tata cara penyelenggaraan jenazah menurut hukum Islam. Yang keenam, menjelaskan tata cara bertakziah sesuai ajaran Islam. Yang ketujuh, menjelaskan tata cara berziarah sesuai ajaran Islam. Yang kedelapan, mempraktekkan penyelenggaraan jenazah, takziah dan ziarah sesuai dengan ajaran Islam. Yang kesembilan, menyimpulkan hikmah dan manfaat tata cara penyelenggaraan jenazah. Yang kesepuluh, menyajikan paparan tentang makna, dalil dan contoh tata cara penyelenggaraan jenazah. Dan terakhir, menyajikan paparan tentang hikmah dan manfaat tata cara penyelenggaraan jenazah. Banyak hal berarti yang harus kita pahami dari materi ini. Namun, insyaallah step by step kita akan memahami nantinya. Dimulai dari dalil kebenaran tentang kematian. Anda yakin bahwa kita semua pasti mati? Ya, jawabnya yakin bahwa semua yang bernyawa itu pasti mati. Sebagaimana Allah katakan dalam surat Al-Ankabut, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin za'iqatul maut, tsumma ilaina turja'un. Tiap-tiap yang berjiwa pasti akan merasakan kematian. Kemudian hanyalah kepada kami, kamu semua dikembalikan. Ada lagi riwayat, lagi kata Allah dalam Al-Quran, surat Ali Imran ayat 105. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin za'iqatul maut, wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nar wa dukhilal jannah faqad faza. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, dan sungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahala-pahala kalian. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam jannah, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Dari dua dalil yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran ini telah memberikan kepastian kepada kita bahwa yang bernyawa itu akan pasti mati. Namun waktunya hanya Allah yang tahu. Di sini kita lihat sebuah video di mana kita lihat adanya seorang yang meninggal dengan tiba-tiba. Silahkan Anda tonton video ini dengan baik. Kita lihat pula gambar di sini Ananda. Ya, seseorang yang dikeluarkan dari dalam kubur, baru beberapa saat keluar dari kubur. Baru beberapa saat dikuburkan. Kemudian dikeluarkan karena ada hal yang perlu dilaksanakan kepada mayit ini. Tapi lihat apa yang terjadi. Badannya telah hangus. Keluar darah yang segar dari hidung dan mulutnya.
Di sini kita juga bisa melihat betapa ada seorang laki-laki yang gambarnya di mana matanya menghitam, dadanya sobek. Inilah nasib takdir dia ketika ajal menjemputnya. Di gambar ini juga kita melihat yang biasanya kita temui meninggalnya seorang itu hanya satu-satu, namun ini dengan dalam keadaan jumlah yang banyak. Inilah yang dikatakan dengan kiamat pertengahan. Kalau kiamat kecil, matinya seseorang. Kalau kiamat pertengahan, ini matinya lebih daripada 3 orang. Dan ini tidak asing lagi kejadiannya di muka bumi ini. Sebagaimana dahulu yang pernah terjadi di daerah kita Sumatera Barat di saat gempa 2009, betapa banyak orang yang ketika itu meninggal. Lebih banyak daripada foto yang kita lihat saat ini. Kita lihat pula di sini Ananda. Ada saatnya nanti pakaian yang kita pakai itu hanyalah berwarna putih. Badan kita dibungkus dengan memakai pakaian putih. Maka pakaian yang selama ini kita beli dengan harga yang fantastis itu sama sekali tidak berguna. Tidak akan kita pakai ketika kita akan diantarkan oleh orang banyak menuju tempat terakhir kita, yakni kubur. Kita akan memakai pakaian kita dengan seperti apa yang kita lihat di gambar ini. Dan yang kita lihat di sini, inilah kubur kita. Lahat tempat kita nanti istirahat terakhir kita di bumi. Namun akhir awal daripada kehidupan kita di akhirat. Dihadapkanlah kita menghadap kepada tanah. Pipi diberi bantal bahannya tanah. Di hadapan tanah, di belakang tanah, di rusuk kanan tanah, di rusuk kiri juga tanah. Sekelilingnya adalah tanah. Nah, dari apa yang kita lihat barusan, tentu banyak hal yang kita rasakan. Maka sebagai orang Islam, apa yang perlu kita lakukan terhadap jenazah-jenazah tersebut? Hari ini kita akan memperlakukan kepada orang lain, yakni jenazah-jenazah mereka. Ada saatnya pula kita juga akan diperlakukan yang sama dengan orang-orang yang telah kita perlakukan dahulu. Nah, inilah materi kita, pengurusan jenazah. Ada 4 yang perlu kita pahami dalam pengurusan jenazah. Pertama, perihal memandikan jenazah. Yang kedua, kafan jenazah. Yang ketiga, sholat jenazah. Dan yang keempat, mengkebumikan jenazah. Sebelumnya, kita harus tahu apa hukum pengurusan jenazah. Nah, hukum pengurusan jenazah adalah fardu kifayah. Yaitu apabila berlaku kematian di suatu tempat, maka wajib kepada orang Islam yang hidup menguruskan jenazah tersebut. Sekiranya tidak ada yang mengandalkannya, seluruh masyarakat setempat itu akan berdosa. Ini hukum daripada pengurusan jenazah. Apa tindakan awal yang perlu kita lakukan ketika menjumpai pertama kali orang-orang yang meninggal? Pertama, kita tutup matanya. Mulutnya diikat dari bawah dagu hingga atas kepala dengan kain bersih supaya tidak terbuka. Yang kedua, melembutkan sendi-sendi anggota mayat supaya mudah dimandikan dan dikafankan. Yang ketiga, meletakkan suatu yang sederhana berat di atas perut mayat supaya tidak kembung. Yang keempat, menutup tubuh badan mayat agar autnya tidak terdedah. Yang kelima, mayat diletakkan menghadap kiblat dengan kedua tangannya diletakkan di atas dada.
Setelah itu kita masuk kepada fase memandikan jenazah. Pengertiannya apa? Memandikan jenazah, yakni meratakan air ke seluruh anggota tubuh jenazah, bertujuan untuk menghilangkan najis serta mengangkatkan hadas supaya suci dan bersih. Sini memberikan pengertian ada kewajiban bagi jenazah, yakni memandikannya. Mandi salah satunya yang wajib bagi seorang adalah ketika dia meninggal. Siapa yang memandikannya adalah orang lain. Nah, syarat wajib memandikan jenazah ada 3. Pertama, jenazah itu orang Islam. Yang kedua, didapati tubuhnya walaupun cuma sedikit. Yang ketiga, bukan orang yang mati syahid. Kenapa? Karena orang mati syahid darahnya harum di sisi Allah. Siapa yang berhak memandikan jenazah? Pertama, kalau jenazah laki-laki, maka yang memandikannya adalah laki-laki pula, istri dan mahramnya. Yang kedua, bila jenazah perempuan, maka yang memandikannya adalah perempuan, suami dan mahramnya. Yang ketiga, apabila jenazah itu seorang istri, sementara suaminya dan mahramnya ada semua, maka yang berhak memandikannya adalah suami. Begitupun sebaliknya. Yang keempat, kalau mayat anak-anak, maka perempuan atau laki-laki dewasa boleh memandikannya. Cara memandikan jenazah, di sini kita lihat ada 9. Pertama, letakkan jenazah di tempat yang agak tinggi, menurun air ke kaki. Yang kedua, dihadapkan ke arah kiblat. Yang ketiga, aurat hendak ditutup, karena meskipun dia telah meninggal, namun dia masih mempunyai malu yang kita tidak mengetahuinya. Yang kelima, tekan perutnya perlahan-lahan. Supaya apa? Keluar najis yang berada dalam perutnya, keluar melalui duburnya. Yang keenam, bersihkan seluruh tubuh. Yang ketujuh, siram seluruh tubuh di sabunnya sehingga harum. Berniat ketika memandikannya. Dan kesembilan, jenazah hendak diwudukkan. Setelah ia dimandikan, jangan lupa untuk diwudukkan supaya suci. Selanjutnya, fase berikutnya adalah mengapankan jenazah. Maksudnya, menutup seluruh tubuh jenazah yang bertujuan menjaga maruah dan kehormatan jenazah tersebut. Afdal bagi jenazah laki-laki dikafankan dengan 3 lapis kain putih, manakala bagi jenazah perempuan 5 lapis kain putih. Berikutnya, cara-cara mengapankan jenazah. 1. Kain kafan dihamparkan sahelai demi sahelai. 2. Setiap lapis kain ditaburi wangian seperti kapur barus, kecuali yang meninggal dunia dalam keadaan ihram. Yang ketiga, kedua tangan jenazah diletakkan di antara dada dan pusat seperti qiyam dalam sholat, seperti saat kita mau sholat. Yang keempat, kapankan jenazah dengan berhati-hati dan lemah lembut dengan menutup seluruh tubuhnya. Mensolatkan jenazah. Apa itu mensolatkan jenazah? Yaitu sholat yang dilakukan oleh orang yang hidup kepada orang yang mati. Dahulu di masa kita hidup, kita sholat zuhur, asar, maghrib, isya menghadap kiblat. Saat nanti kita meninggal, maka kita pun juga akan disolatkan. Maka kata orang, sudah solatlah kamu sebelum disolatkan. Selanjutnya, rukun sholat jenazah. Ada 7. Pertama, niat semasa takbir pertama. Siapa jenazah yang kita solatkan, laki-laki atau perempuan, harus kita ketahui. Yang kedua, berdiri tegak bagi yang mampu. Kalau nggak mampu, boleh duduk. Kalau nggak juga mampu duduk, maka boleh berbaring. Yang ketiga, membaca surah Al-Fatihah selepas takbir pertama. Yang keempat, takbir kedua dan membaca salawat ke atas Nabi. Yang kelima, takbir ketiga dan berdoa untuk si mayit. Yang keenam, takbir keempat dan membaca doa untuk mayit dan orang ditinggalkan. Yang ketujuh, memberi salam ke kanan dan ke kiri. Syarat sah sholat jenazah. Jenazah itu pertama sudah dimandikan. Jenazah yang belum dimandikan belum boleh disolatkan. Yang kedua, jenazah telah dikafankan. Kafankan dulu jenazah. Karena sudah disolatkan, si mayit harus segera dibawa ke tempat terakhirnya.
Yang ketiga, menghadap kiblat. Kita wajib tetap menghadap kiblat meskipun di depan kita adalah mayit. Yang keempat, jenazah berada di hadapan orang-orang yang sholat. Kecuali sholat itu sholat jenazah gaib. Kemudian mengkebumikan jenazah. Cara-cara menggali kubur. Kita gali dulu kuburan. 2 kali 1. 2 panjangnya, 1 lebarnya. Yang kedua, jenazah dimasukkan ke dalam liang lahat. Yang ketiga, jenazah diletakkan dalam keadaan miring di atas rusuk kanan menghadap kiblat. Yang keempat, meninggikan tanah kubur sekadar sejengkal supaya diketahui bahwa ada di sini kubur yang tidak boleh kita langkahi kubur tersebut. Nah, setidaknya dengan materi yang tadi Bapak sampaikan membawa pengertian kepada kita semua dan memahami dengan secara baik bagaimana tentang pengurusan jenazah. Maka terakhir ada pilihan bagi kita yang masih hidup. Kita ingin menjadikan kubur kita taman surga atau lubang api neraka. Kalau kita mau menjadikan kubur kita taman surga, beramallah yang soleh di atas bumi ini. Tapi kalau kita ingin menjadikan kubur kita sebagai lubang api neraka, maka berbuatlah maksiat sesuka hati kamu. Tapi pasti kamu akan menyesal nantinya. Demikian yang dapat Bapak sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Bila ada nanti pertanyaan, disilahkan. Kita tutup kegiatan dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.